Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab pernah mengusulkan beberapa hal kepada Rasulullah. Di antara usulannya adalah dia mengusulkan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila kita menjadikan Baitullah ini sebagai tempat sholat, maqam Ibrahim untuk tempat sholat. Nah, tidak lama kemudian turun ayat ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Ini menggambarkan betapa hebatnya Umar bin Khattab. Sampai ayat Al-Quran akan turun saja tepat dengan apa yang dia ucapkan. Ini kalau bukan wali tidak bisa. Seolah-olah ruh satu winara, seperti tahu apa yang sebelum terjadi. Tetapi lebih dari itu adalah bahwa jiwa dia, pikiran dia, hati dia bersesuaian dengan syariat. Ini hebatnya Umar bin Khattab. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Umar bin Khattab rupanya punya keyakinan. Umar bin Khattab punya pikiran. Umar bin Khattab punya akidah bahwa makam Ibrahim itu sesuatu yang memiliki keistimewaan lebih istimewa dari seluruh kawasan yang ada. Artinya bahwa ibadah di dekat makam Ibrahim itu memiliki nilai lebih, bahwa berdoa di dekat makam Ibrahim itu lebih mustajab. Berarti Umar bin Khattab sedang mengajarkan pada kita bahwa tempat itu adalah maqamul ijabah. Lalu jika ada tempat ijabah, ada maqam ijabah, apa yang kita lakukan? Ngalap berkah dengan tempat itu. Ini pikiran Umar bin Khattab. Hamba Allah yang dimuliakan, apa istidlal yang kita ambil? Apa istimbat yang kita ambil? Di kawasan bumi itu ada tempat-tempat yang memiliki keistimewaan lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sama seperti gunung-gunung. Di bumi ini ada dataran rendah, ada dataran yang rata, tapi juga ada yang tinggi. Nah, tempat-tempat tinggi itulah yang digambarkan seperti menjadi tempat-tempat yang mengandung berkah, yang istimewa. Apa yang kita lakukan di tempat itu, ini kita nanti akan sampaikan. Di mana saja tempat istimewa? Banyak. Ini sudah sering saya sampaikan sebenarnya. Tapi karena hari ini mungkin ada jamaah sebagian yang bergabung yang di luar Pasarbo, kita sampaikan. Tempat para nabi, ya, tempat orang soleh, tempat para wali. Saya akan mengulangi kajian kita tentang tempat-tempat di mana Rasul pernah ngalap berkah. Ketika Rasul Isra Mi'raj, beliau berangkat dari Masjidil Haram. Kenapa dari Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi barakatan baraka wa hudal lil alamin. Masjidil Haram itu mubarakan, diberkati. Artinya Rasulullah itu berangkat dari tempat yang diberkati. Berarti beliau berangkat dengan ngalap berkah. Ibarat bensin itu start dari pom bensin keberkahan ini, sehingga nanti perjalanan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Rasul juga transit di tempat yang namanya Al-Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Rasul sholat 2 rakaat di situ. Mengapa Rasul sholat di tempat itu 2 rakaat sebelum terbang ke langit ke-7? Lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa itu barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Berarti tempat itu tempat yang mengandung berkah. Kalau Nabi turun di tempat itu ketika akan mi'raj sholat 2 rakaat, berarti Nabi ngalap berkah dengan Masjidil Aqsa. Itu kawasan yang berbeda. Ini bukan tempatnya saya untuk menjelaskan keberkahan apa yang ada di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, karena kita semua sudah tahu. Kemudian Rasulullah juga transit di satu tempat yang namanya
Bukit Tursina. Itu gaibnya malaikat Jibril itu ngajak turun dulu, salat 2 rakaat. Ketika selesai salat, Jibril bertanya, wahai Rasulullah, tahukah engkau di mana engkau salat tadi 2 rakaat? Saya tidak tahu. Ini adalah Bukit Tursina, bukit di mana dulu Kanjeng Nabi Musa selama 40 hari 40 malam tirakat di tempat ini, bertapa di tempat ini, yang kemudian memperoleh wahyu kitab Taurat. Di tempat ini turun kitab Taurat. Nah, pertanyaan kita, kenapa Rasulullah kok sholat 2 rakaat di tempat itu, berdoa kepada Allah di tempat itu, padahal itu bukit, gunung, bukan masjid, bukan musola, bukan majelis taklim, gunung. Kita baca ayatnya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Di situ dikatakan al-buq'atul mubarakah. Ketika dia mendatangi tempat itu, diserulah dia dari sebelah kanan sisi gunung, "Hai Musa, ini anallahu rabbul alamin. Aku adalah Tuhan seru sekalian alam." Di situ dikatakan fil buq'atil mubarakati, di lembah yang diberkati. Berarti Bukit Tursina itu walaupun bentuknya gunung, bentuknya hanya kebun, rumput-rumput, tidak ada bangunannya di situ. Tidak ada sajadah di situ, tidak ada karpet di situ. Tetapi Allah mengatakan al-mubarakah, diberkahi, mengandung berkah. Kenapa mengandung berkah? Karena di tempat itu pernah menjadi petilasannya Kanjeng Nabi Musa. Oleh ini bahasa ini bahasa sudah Jawa nih kita. Kita pindah ke Indonesia supaya orang-orang yang kurang senang dengan istilah-istilah Nusantara mulai mikir sendiri dengan istilah ini. Itu petilasannya Kanjeng Nabi Musa, di mana dulu beliau pernah bertapa selama 40 hari 40 malam. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia, bertapa. Istilahnya tahannus atau munajat. Bermunajat di tempat itu selama 40 hari 40 malam, dan di situ turun kitab suci Taurat. Jadi tempat itu menjadi berkah karena dia petilasannya seorang suci, manusia yang berjalan jauh. Nabi Musa berjalan kaki, orang yang zikir di tempat itu, tempat riyadhah, tempat tirakat di tempat itu, dan di situ turun kitab suci. Jadi keberkahan tempat itu bisa ditimbulkan oleh manusia suci atau oleh turunnya kitab suci, oleh amaliyah yang suci, menjadi berkah. Oh, berarti kalau begitu, jika ada tempat yang seperti itu sifatnya, tempat yang mengalami peristiwa seperti itu, layaknya di alam berkahnya. Nah, itu sebabnya umat Islam di seluruh dunia ketika mereka menunaikan ibadah haji seringkali memaksakan diri untuk naik ke Gua Hiro. Perjalanan naik 1 jam ke atas, manjat batu-batu. Di sana mereka bukan menyembah batu, berdoa kepada Allah, ngalap berkah dengan tempat diturunkannya Al-Quran, tempat di mana Kanjeng Nabi Muhammad dulu pernah berbulan-bulan selama sekian lama bertahanus, bertapa, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah di tempat itu, dan di situ turun Al-Quran. Maka menjadi pertanyaan saya ketika ada tulisan di sana, di bawahnya ada tulisan tidak boleh ngalap berkah, tidak boleh meyakini bahwa tempat ini ada keistimewaan dari yang lain. Bagaimana mungkin tempat turunnya kitab Taurat saja ada alap berkahnya? Bagaimana mungkin tempat turunnya Taurat saja ada berkahnya, kok tempat turun Qurannya nggak ada berkahnya? Katanya musyrik, tidak ada kemusyrikan karena bukan menyembah batu, tapi ngalap berkah, meyakini bahwa petilasan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada berkahnya, tempat turunnya kitab suci itu ada berkahnya. Itu sebenarnya. Itu belum lagi kalau kita hubungkan dengan bahwa tempat turunnya Quran itu pasti diabring oleh jutaan malaikat yang turun di situ. Itu akan meninggalkan berkah semua. Ini kemudian di bumi ini juga ada tempat yang lain yang dikunjungi oleh Nabi. Di mana? Nabi transit di Bethlehem. Bethlehem itu apa? Ketika turun sholat 2 rakaat, Jibril bertanya, tahukah engkau wahai Rasulullah di mana engkau sholat tadi? Saya tidak tahu. Ini adalah Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Nanti yang lain mengatakan Nabi Isa lahirnya di kandang kuda. Saya kira
Saya tidak pada porsi membahas ini, tapi kita ambil di Quran dan hadis bahwa itu pada tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Pertanyaan kita, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempat Kanjeng Nabi Isa dan berdoa mau terbang ke langit berdoa dulu di tempat itu? Lihat ayatnya. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa salli bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini kepanjangan ayatnya. Biasa kalau tukang takrir itu lupa, kalau sudah bunyi ya terus saja. Nabi Isa berkata ketika masih kecil, digendongan kan orang bertanya, "Kamu tuh Maryam, bapakmu orang baik, emakmu bukan pelacur, bukan lonte. Kamu hamil begitu, nggak ada bapaknya." Nah saat itu Nabi Isa berkata yang masih di pangku itu, "Aku ini hamba Allah, aku ini diberi Alkitab oleh Allah, dan aku diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkati dimanapun aku berada." Mubarakan, diberkati itu. Kalimat mubarakan itulah yang sebenarnya menjadi kata kunci. Berarti tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa itu mengandung berkah. Kalau Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempat itu mengambil doa, berdoa kepada Allah, berarti Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Loh, kalau tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa saja dialap berkahnya, kenapa tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad dihancurkan di Mekah? Karena apa? Banyak orang yang ngalap berkah. Ini kerugian besar buat kita semua. Kalau satu ini saja dalil dipakai, sebetulnya saudara-saudara kita Wahabi mungkin nggak akan berani bongkar. Tapi masalahnya Syarif Rahmat belum lahir waktu itu, jadi nggak ada yang bawa dalil ini. Nah kemudian itu tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah, dia alap berkahnya. Tempat mana lagi? Kita lihat di Quran. Nabi Zakaria itu berdoa memohon anak kepada Allah. Di mana tempatnya? Nah kita cerita ke belakang dulu. Ketika Maryam mondok di tempat Nabi Zakaria, tiap hari itu di asramanya, di pondokannya itu ada kiriman sembako, entah dari mana itu, apa warung Tegal, apa warung Padang, apa dari mana itu. Tapi Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Ini makanannya dari mana ini? "Wa min indillah." Ini kiriman dari Allah. Para mufassir mengatakan bahwa makanan itu adalah paket langsung dari surga. Yang pasti itu dikirim oleh Allah, dikirim oleh malaikat. Dan kalau yang mengirimnya malaikat jelas aman, tidak mengganggu, itu COD, itu aman itu. Kalau yang ngirimnya satu topik ya enggak tahu, soalnya Maryam makan cantik juga. Nah, gua menitilah. Tahu tempat itu tempat transitnya malaikat, tempat turunnya berkah. Lalu hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Apa tidak ada tempat lain? Ada, tapi hunalika di situ dia tempat. Berarti Nabi Zakaria ngalap berkah dengan tempatnya Siti Maryam. Kenapa? Dia transitnya malaikat di situ. Tempat turunnya malaikat di situ. Ngalap berkah. Maka tidak mengherankan dalam kehidupan ini seringkali kalau di kalangan santri itu kita ngintip di mana tempat duduknya kiai, dia duduk di situ. Situ rebutan tempat duduknya, malah berkah. Bukan imbang. Nah kemudian apa namanya, hamba yang dimuliakan, Maryam itu bukan nabi, ingat. Yang nabi itu Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria ngalap berkah dengan tempatnya Siti Maryam. Berarti disyariatkan ngalap berkah dengan padepokannya, dengan majelisnya, tempat duduknya. Wali-wali Allah itu disyariatkan. Perlunya apa? Berdoa di situ. Nabi Zakaria itu bertahun-tahun tidak punya anak, pengen punya anak. Doanya milihnya di situ, ngalap berkah dengan tempat orang soleh itu, waliullah itu, waliyatullah itu. Nah, kemudian kita menambah satu penjelasan dari
hadis riwayat Muslim berkenaan dengan majlis zikir, Nabi mengatakan humul julasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang duduk di tempat itu, di tempat di mana orang-orang soleh berkumpul, itu menjadi tempat yang mustajabah. Masalahnya adalah, apakah hadis tersebut hanya berlaku saat orang soleh itu hidup? Berdasarkan hadis tadi, para ulama mengatakan bahwa orang-orang soleh itu tetap mengandung berkah, ahya'an wa amwatan, baik masih hidup maupun sudah wafat. Jadi ketika orang-orang wafat, orang soleh sudah wafat, yang tersisa kan kuburannya. Maka berdasarkan ini, para ulama memfatwakan tempat kuburan orang-orang soleh, tempat kuburan para wali, tempat kuburan ulama, tempat kuburan para nabi, itu adalah termasuk min amakinil ijabah, termasuk di antara tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Itu sebabnya sampai hari ini kaum ahlus sunnah wal jamaah senantiasa memelihara kuburan para wali mereka, menjaga kuburan wali mereka. Karena untuk apa? Untuk ngalap berkah dengan orang yang dikuburkan di dalamnya. Itu namanya tabarukah. Tapi di Indonesia sekarang sudah mulai muncul ada orang-orang yang ingin menghancurkan itu. Mereka sudah berani mengebom masjid di dekat kuburan para wali. Ini karena mereka tidak memahami syariat sebagaimana yang kita fahami. Saya tidak mengatakan mereka bodoh, sebagaimana yang kita fahami. Pada satu hari disamarkan itu terjadi kemarau panjang, kemudian satu hari datanglah seorang ahli ibadah kepada hakim kala itu, tokoh kala itu. Bagaimana kalau kita ziarah kubur Imam Bukhari di Khartang untuk berdoa ngalap berkah pada Allah di sana? Karena kita sudah istisqa bolak-balik, kita sudah sudah macam-macam kita lakukan berdoa, hujan tidak kunjung turun. Lalu disepakati, berangkatlah mereka ziarah kubur Imam Bukhari di Khartang, kemudian berdoa kepada Allah. Belum sampai rumah mereka, hujan sudah turun dengan berkah Imam Bukhari, bukan yang Mbak Imam Bukhari. Mungkin ini di Indonesia, di dunia bahkan sekarang wabah belum selesai, corona belum selesai. Mungkin ada sejumlah orang lah yang tetap menjaga protokol kesehatan untuk datang di kuburan para wali, berdoa kepada Allah dengan berkah para wali ini. Insya Allah itu bisa dilakukan secara terbatas supaya tidak melanggar ketentuan pemerintah. Saya yakin dengan cara itu Allah akan segera membuka jalan kebaikan. Nah kemudian ngalap berkah itu bukan cuma dengan tempat saja, bisa juga dengan benda. Saya sudah sering sampaikan, misalnya ketika Samiri melihat ada tapak kaki kuda yang ditunggangi malaikat Jibril, itu debunya diambil, kemudian dicampurkan dengan adonan emas, proses pembentukan anak sapi emas dengan adonan itu. Nah, nanti itu sapi itu yang bisa bicara. Jadi diambilkan debu bekas malaikat Jibril, disentuhkan dengan sapinya bisa ngomong. Itu berkah dari tapak kaki malaikat Jibril. Sampai di situ tidak musyrik. Kapan musyriknya? Musyriknya ketika sapi disembah. Kalau sebatas memproses dari berkah tadi tempel kemudian bisa ngomong, itu suatu yang istimewa. Suatu yang istimewa. Maka tidak akan ada masalah. Gara-gara disembah jadi rusak. Nah, yang saya maksudnya gini, ada bekas-bekas malaikat yang ada berkahnya. Kita tahu dalam tafsir bahwa apabila ada petir menyambar, itu petir itu ada malaikatnya. Kalau dia menyambar batu, maka batu itu bisa jadi ada berkahnya. Makanya ada suka menggunakan pengobatan dengan batu, katanya untung bledek.
bukan, sebetulnya dia kena petir. Nah, saya mulai terpikir waktu itu, kalau malaikat kemudian ada petir itu mengandung berkah malaikat. Dulu itu kan digunakan oleh Samiri. Nah, di Indonesia Ponari. Kita jadi ingat Ponari kan. Ponari itu menemukan batu yang diyakini itu bekas sambar petir, digunakan pengobatan, direndam airnya. Tidak ada kemusyrikan di sini. Bagaimana mungkin orang bisa musyrik hanya mengobati dengan batu yang direndam? Sama dengan batu cincin ini. Alhamdulillah, mungkin saya orang pertama yang berani bahas ini di televisi waktu itu, di TV One, bahwa menggunakan batu cincin tidak musyrik dengan argumen tadi. Batu-batu ini terendam oleh panas lahar gunung, lalu dia menyimpan energi yang luar biasa dengan warna yang berbeda, maka dia akan distabilkan, akan diselaraskan dengan tubuh manusia. Maka orang tua kita dulu biasanya kalau mengobati anak yang sakit, misalnya dia tanya lahirnya hari apa, Kamis atau Jumat, tahun berapa, dilihat tahun dal, jam awal, jam akhir, dia lihat tahun sekian, jam sekian, musim ini. Dia tahu kalau orang lahir pada zaman musim ini, maka karakternya adalah, tubuhnya adalah burudah, dingin. Ketika tubuhnya berkarakter burudah, maka dia harus dinetralkan dengan yang sifatnya adalah haroroh. Burudah itu dingin, haroroh itu panas. Ketika sakit maka dia harus dinaikkan. Yang punya menyimpan panas itu batu biasanya hitam atau merah, misalnya gitu. Maka si anak itu ditempeli batu hitam atau merah. Tidak ada penyembahan di situ, dikalungi dengan itu. Tidak ada masalah di situ. Sebaliknya nanti kalau orang yang karakternya adalah haroroh, maka dia harus didinginkan dengan cincin yang warnanya hijau. Karena apa? Dia mengandung burudah, nilai dingin. Dia menurunkan. Nah, sekarang orang menggunakan batu giok. Nah, sekarang sudah orang menggunakan kalung, apa itu namanya, jangan disebut deh, ini iklan nanti kan. Dulu katanya musyrik, sekarang mereka jualan sendiri. Sementara batu kita yang sudah rame-rame kita pakai dulu, kita buang semuanya. Akhirnya Korea yang punya produk hari ini kan. Semuanya Korea, bintang film Korea, musik Korea, termasuk kalung, gelang, semua Korea. Batunya punya kita. Karena apa? Masuknya aliran yang tidak bertanggung jawab, menyalah-nyalahkan umat Islam Indonesia. Maka yang benar adalah Islam Nusantara. Dulu saya mau bikin gerakan namanya Wisnu, Wajah Islam Nusantara. Tidak jadi, kemudian kita bikin juga namanya PBNU, Panji Budaya Nusantara. Daripada sulit-sulit, karena ada teman yang suka nyebut-nyebut, ya sudah saja lah, pada Padepokan Dakwah Sukan Kalijaga, seperti itu. Itu untuk mempertahankan jati diri keislaman bangsa Indonesia, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan menyerang siapapun, tapi kita ingin mengatakan bahwa kita sudah benar. Mari kita yakini, dan Anda silakan meyakini yang Anda yakini kebenarannya. Nah, kemudian ketika terjadi perang antara Jalut dan pasukannya, itu Allah kirimkan Talut. Allah mengatakan lewat nabinya mereka, Nabi Samuel, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka al Musa wa al Haruna tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi mereka mengatakan bukti bahwa, mohon kalau bisa ditampilkan gambar saya, Ustaz Taufik, biar posisinya lurus. Nah, itu kita bisa melihat. Adalah akan datang kepada kamu tabut. Apa itu tabut? Nanti tabut dimulaikan. Tabut itu kotak. Kotak yang di dalamnya terdapat pretelan kitab suci Taurat. Jadi kitab-kitab jadul, kitab-kitab tua. Makanya saya kalau ada kitab jadul, Quran tua, saya ambil. Dan alhamdulillah kita punya banyak di rumah, termasuk peninggalan leluhur saya itu berpuluh-puluh kitab tulis tangan masih ada. Ada Quran yang jadul, ketemu di pasar, tulis tangan, saya beli. Kalau punya duit saya bayar, nggak punya duit saya pinjam ke Mas Imam boleh-boleh. Tapi biasanya beliau nggak pinjam, mungkin ngasih aja. Nah, jaminannya apa? Garansinya apa? Jika tabut itu berada di Bani Israel perang dengan siapapun menang pasti, berkah tabut ini. Sering saya katakan, mana yang lebih berkah, Taurat apa Quran? Jelas Quran. Kalau orang kedatangan Taurat ngalah berkah dengan Taurat saja bisa diterima oleh Allah, ngalah berkah dengan Taurat. Wajar saja kalau umat yang Nabi Muhammad biasanya suka ngalah berkah dengan mengalungkan Quran kecil di leher anak kecil, ngalah berkah itu. Cuma waspada jangan sampai dibawa ke tempat najis atau kotoran.
Tapi ngalap berkahnya dengan kitab Quran kecil yang Istanbul itu sah berdasarkan ini. Tidak salah orang buat isim pakai ayat Quran, boleh. Gak ada masalah di sini. Wong Taurat saja preterannya bisa dipakai kok, apalagi preteran Quran. Nah, tapi tentu saja yang nulisnya siapa dulu kan itu. Dan kita tidak usah usil lah. Kan banyak Quran yang besar-besar itu aja kalungnya berat Mas, dan itu das semui pusing. Angel tuturane. Nah, dari sekian banyak bahasan yang saya sampaikan tadi, intinya ayat yang kita bahas adalah bahwa ngalap berkah itu sah dan dibenarkan oleh syariat. Bisa ngalap berkah dengan tempat, bisa ngalap berkah dengan orang, dengan tempat tertentu, dengan orang tertentu, dengan benda tertentu. Dan juga jangan lupa, kita saja tidak pernah nyebut berkah, makanan juga ada berkah. Kita tahu ya. Kita sakit mata, kita ngalap berkah dengan daun sirih. Kita buang-buang air, kita ngalap berkah dengan makan daun jambu. Kita kurang pendengaran, kita ngalap berkah petik daun pisang raja, kemudian masukkan nasi yang hangat ditiup. Sebetulnya ngalap berkah. Dan Quran sudah mensyaratkan, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyah. Ada pohon yang sangat berkah, yaitu pohon zaitun. Nah, saya kira teman-teman sekalian, ayat ini baru sebahagian saja bahasannya. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan bahasan ayat ini juga, insyaallah, sebagai perbandingan dari apa yang saya sampaikan pada siang hari Sabtu. Mudah-mudahan corona cepat selesai dan kita kembali bersama. Saya kira itu saja. Mari kita fokus dengan sama-sama membaca doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, ja'al lana imaman wa nuran wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian jamaah tetap jaga jarak. Teman-teman ontelis